Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Sulastri dari kelompok 2 dengan NIM A1A021039 dan ini tim saya. Saya Zilatul Aini dengan NIM A1A021042. Saya Siti Salwa Sabila dengan NIM A1A021038. Saya Holisatun Nawafi dengan NIM A1A020122. Saya Noviana Ramadhani dengan NIM A1A021030. Untuk materi awal ini kita perlu mengetahui apa sih itu neraca pembayaran dan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan neraca pembayaran internasional merupakan ringkasan transaksi-transaksi antar suatu negara tertentu, yaitu antar warga domestik dan asing pada satu periode. Neraca ini juga mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada satu periode. Neraca ini juga mencatat usaha internasional berupa individu maupun negara. 2. Proses penimbangan suatu neraca pembayaran yang tidak dapat disebutkan. Ada 5 jalur perubahan komponen-komponen berikut ini. A. Pendapatan nasional. Proses ini dilakukan dengan melakukan kebijakan fiskal, yaitu semua pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran pendapatan dan biaya negara. B. Tingkat harga. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu segala tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi berjalannya perekonomian dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kurs valuta asing. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk mengurangi nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dan menambah devisa suatu negara. D yaitu tingkat bunga atau proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui perubahan tingkat bunga yang pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi dan neraca modal. Yang terakhir yaitu sektor moneter. Proses ini dilakukan dengan cara ikut campur tangan pemerintah yang disebut dengan exchange control authority, yang dimana artinya ikut campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional. Dalam sistem ini, semua valuta asing dimonopoli oleh pemerintah, yang dimana artinya alat-alat pembayaran valuta asing yang dimiliki dan diperoleh seluruh penduduk suatu negara harus diserahkan kepada pemerintah. Untuk selanjutnya, pemerintah mengatur dan menentukan pembayaran valuta asing. Selanjutnya kita itu akan belajar mengenai ketiga proses penyimbangan neraca pembayaran internasional yang tidak seimbang yang mengakibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama ada depresiasi mata uang. Negara dengan neraca pembayaran defisit dapat memilih membiarkan mata uangnya terdepresiasi. Ini dapat membuat ekspor lebih murah dan impor lebih mahal, mendorong pertumbuhan ekspor dan mengurangi impor. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengubah suku bunga untuk mempengaruhi aliran modal dan investasi. Menaikkan suku bunga dapat menarik investor asing dan mengurangi aliran keluar modal. Yang ketiga yaitu investasi valuta asing. Pemerintah atau bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang negara mereka. Yang keempat ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan pengeluaran atau pajak untuk mengurangi defisit neraca pembayaran. Kebijakan fiskal yang ketat dapat membantu mengurangi permintaan impor. Selanjutnya lagi akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Reformasi struktural. Reformasi dalam sektor ekonomi tertentu seperti industri, pertanian, atau regulasi perdagangan bisa membantu meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor. 6. Negosiasi perjanjian dagang. Memperkuat hubungan dagang dengan mitra perdagangan dan mengadakan perjanjian perdagangan baru.
dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi ketidakseimbangan perdagangan. 7. Peningkatan investasi asing langsung atau FDI. Mendorong investasi asing langsung dapat membantu mendatangkan modal dan teknologi baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Penting untuk ditingkat bahwa proses penyeimbangan ini dapat berjalan secara kompleks dan saling mempengaruhi negara asing, menggunakan kombinasi berbagai mekanisme untuk mencapai neraca pembayaran yang lebih seimbang. Selanjutnya yaitu manfaat neraca pembayaran. Yang pertama yaitu neraca pembayaran memeriksa transaksi semua kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa untuk periode tertentu. Yang kedua, membantu pemerintah menganalisis potensi pertumbuhan ekspor industri tertentu dan merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan pemerintah perspektif yang luas tentang sebagai macam tarif impor dan ekspor, sehingga dapat meningkatkan dan menurunkan pajak untuk mencegah impor dan mendorong ekspor. Selanjutnya, yang keempat yaitu kebijakan moneter dan fiskal ditetapkan berdasarkan status neraca pembayaran negara, sehingga melalui neraca pembayaran pemerintah dapat mendeteksi keadaan ekonomi dan merencanakan ekspansinya. Selanjutnya yaitu fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam bidang perdagangan internasional. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat yaitu sebagai data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendapatan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat pada waktunya. Yang keenam, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Selanjutnya, tujuan dibuatnya neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui sumber daya antar neraca berdasarkan negara pembayaran dapat diketahui berapa besar aliran sumber daya antar suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan modal atau sebaliknya, sebagai pengimpor barang dan modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran. Dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui adanya permasalahan dari suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, yaitu mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara, bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa atau foreign exchange budget dengan memperhatikan surplus atau devisa neraca pembayaran pada tahun tertentu. Dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan.
Yang tujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam penghitungan pendapatan nasional, mengingat satu di antara variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor dan impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Studi kasus yang berkaitan dengan materi ini yaitu krisis ekonomi global era pandemi COVID-19. Menurun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari sampai dengan Maret 2020. Neraca pembayaran sangat erat kaitannya dengan kurs mata uang. Hal ini dikarenakan jumlah neraca pembayaran dihitung dalam jumlah mata uang tertentu. Kemudian dikonversasikan dalam mata uang lokal sehingga dapat diketahui apakah neraca pembayaran tersebut surplus, defisit, atau bertimbang. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 2020 diperkirakan akan tetap baik meskipun aliran modal asing menurun akibat ketidakpastian pandemi COVID-19. Neraca pembayaran terbaik dipotong oleh potensi menurunnya defisit transaksi berjalannya yang sejalan dengan membaiknya neraca perdagangan. Membaiknya neraca perdagangan pada bulan Februari 2020, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini tercatat membaik dengan bulan sebelumnya yang mengalami defisit 0,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan aliran investasi portofolio yang masuk sampai bulan Januari 2020 mengalami perbaikan modal karena meningkatnya ketidakpastian global akibat merebaknya COVID-19. Meskipun neraca pembayaran Indonesia selama bulan Februari 2020 sampai Maret 2020 mengalami surplus, tetapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi atau melemah. Hal ini karena sentimen eksternal menambah kekhawatiran pasar sehingga arus modal asing keluar dari pasar domestik. Investasi portofolio yang masuk pada bulan Januari 2020 mengalami pengembalian modal dipicu ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Berkurangnya aliran masuk modal asing mengakibatkan tekanan kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sejak bulan Februari 2020 hingga Maret 2020. Pada awal investasi portofolio bulan Januari 2020 mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian menurunnya pada bulan Februari 2020 menjadi 365 juta dolar Amerika Serikat. Aliran modal asing menurun sejalan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Menurunnya aliran modal asing mencerminkan risk of investor yang meningkatkan seiring meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 di dunia, sehingga menyebabkan terjadinya penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang.